wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktasa Putri, NPM 21130532883, Program Studi PGSD Angkatan 2021 Universitas Lampung. Pada video kali ini saya akan mereview tentang pramuka siaga. Apa sih itu pramuka siaga? Baik itu pengertian, tingkatan, kegiatan, maupun upacara dalam pramuka siaga. Untuk materi yang pertama adalah pengertian pramuka siaga. Mungkin ada yang sudah tahu apa itu pramuka siaga? Baik, pramuka siaga adalah sebutan bagi para anggota pramuka yang usianya berkisar antara 7 sampai dengan 10 tahun. Mengapa sih disebut dengan pramuka siaga? Disebut dengan pramuka siaga karena disesuaikan dengan kiasan perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia mengkiaskan dirinya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan Indonesia. Kehidupan siaga masih berkisar di seputar keluarga, yaitu ayah dan ibu. Keluarga merupakan pusat aktivitasnya. Atas dasar hal tersebutlah, maka pramuka siaga ini dikiaskan sebagai keluarga bahagia. Pada pembinaan inilah yang disebut perindukan siaga, yaitu mengkiaskan bahwa anak seusia siaga masih menginduk kepada ayah dan bundanya. Baik, saya lanjut untuk materi yang kedua, yaitu kode kehormatan. Pada pramuka siaga terdapat 2 kode kehormatan. Yang pertama ada Dwi Satya dan yang kedua ada Dwi Dharma. Yang pertama isi dari Dwi Satya. Seperti ini bunyinya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap negara kesatuan Indonesia dan mengikuti tata krama keluarga. Dan yang kedua, setiap hari berbuat kebaikan. Kode yang kedua ada Dwi Dharma. Berikut isinya. 1. Siaga berbakti kepada ayah dan bundanya. Dan yang kedua ada siaga berani dan tidak putus asa. Untuk materi selanjutnya yaitu satuan dalam pramuka siaga. Satuan terkecil dari pramuka siaga ini biasa disebut dengan barung. Sedangkan satuan dari barung ini biasa disebut dengan perindukan. Setiap barung terdiri dari 5-10 orang anggota pramuka siaga dan dipimpin oleh seorang pemimpin barung yang dipilih oleh anggota pramuka siaga. Dari masing-masing pemimpin barung ini akan memilih 1 orang dari mereka yang akan menjadi pemimpin barung utama yang biasa disebut dengan sulung. Dalam pembinaan pramuka siaga putra biasa disebut dengan yanda. Sedangkan untuk pramuka siaga putri biasa disebut dengan bunda. Sedangkan untuk pembantu siaga putra disebut dengan pakcik. Dan juga pembantu untuk siaga putri biasa disebut dengan bukcik. Baik, lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu ada tingkatan dalam pramuka siaga. Di dalam tingkatan pramuka siaga ini terdapat 3 tingkatan. Yang pertama ada tingkatan mula. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mula ini biasa diartikan dengan awal atau yang paling awal dan paling terdahulu. Oleh sebab itu, Gerakan Pramuka Indonesia menjadikan kata ini sebagai tingkatan pertama dalam syarat kecakapan umum pramuka siaga. Untuk melewati tingkat ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, rajin dan giat mengikuti pelatihan perindukan pramuka siaga sekurang-kurangnya 6 kali pertemuan berturut-turut. Yang kedua, hafal dan mengerti isi dari Dwi Dharma dan Dwi Satya. Dan yang ketiga, bisa memberikan salam pramuka. Yang keempat, tahu arti kiasan warna-warna bendera kebangsaan kita yaitu merah putih, dan tahu sikap yang harus diambil ketika sangsaka merah putih dikibarkan maupun diturunkan. Yang kelima, biasa berbahasa Indonesia waktu mengikuti pertemuan pramuka siaga. Jadi tidak boleh memakai bahasa yang campur-campur ya. Yang keenam, hafal dan dapat menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Bait pertama di muka perindukan siaga atau pendengar yang lain, dan juga tahu sikap yang harus dilakukan ketika lagu kebangsaan itu dinyanyikan atau diperdengarkan. Jadi tidak boleh. Yang selanjutnya memiliki buku tabanas, memiliki buku tabungan pramuka, dan juga memiliki buku tabungan belajar. Yang kedelapan, setia membayar uang iuran kepada gugus depannya. Dan yang kesembilan, selalu berpakaian rapi dan juga selalu menjaga kebersihan badan. Penting banget ini ya. Dan yang terakhir, keagamaan sesuai dengan keagamaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam dapat mengucapkan kalimat syahadah dan juga surat Al-Fatihah. Sedangkan untuk yang beragama Katolik dapat membuat tanda salib, melafalkan doa harian, dan juga dapat menyanyikan 3 buah lagu gereja. Dan untuk yang beragama Protestan dapat menghafal Yahya 3.1 dan juga berdoa sederhana. Untuk yang beragama Hindu dapat mengetahui agama yang dianutnya serta alat dan cara persembahyangan yang biasa mereka lakukan. Sedangkan untuk yang beragama Buddha dapat mengetahui nama agama yang dianutnya dan juga bisa menghafal Trisarana. Masuk ke tingkatan selanjutnya yaitu tingkatan siaga bantu. Tingkatan ini mengkiaskan tentang kecakapan siaga yang dapat membantu pekerjaan-pekerjaan tertentu. Untuk melewati tingkatan ini, siaga harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, rajin mengikuti kegiatan perindukan untuk siaga mula sekurang-kurangnya 10 kali pertemuan berturut-turut. Yang kedua, bersungguh-sungguh mengamalkan Dwi Dharma dan juga Dwi Satya. Yang ketiga, tahu arti lambang gerakan pramuka. Yang keempat, dapat memelihara bendera kebangsaan Indonesia. Yang selanjutnya, tahu nama negara, ibu kota negara, serta kepala negara Indonesia. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu kecakapan umum pramuka siaga. TKU dalam pramuka siaga terbentuk dari sebuah janur atau biasa disebut dengan mancuk, yakni bunga pohon kelapa yang barusan tumbuh. Kelopak bunga yang diletakkan miring menggambarkan bunga yang selalu memperlihatkan sudut miring terhadap batang pohonnya. Ini mengibaratkan keterikatan antara anggota pramuka siaga dengan orang tuanya. Kelopak bunga kelapa yang mulai merekah menggambarkan pertumbuhan tanaman, mengibaratkan anggota pramuka siaga yang sedang tumbuh menjadi calon tunas bangsa. Selanjutnya ada kegiatan pramuka siaga. Kegiatan yang dikhususkan bagi anggota pramuka siaga adalah pesta siaga. Sedangkan pramuka siaga sendiri merupakan pertemuan yang diadakan anggota pramuka siaga dalam bentuk perkemahan besar yang berlangsung selama 1 hari tanpa menginap dan dilakukan dengan banyak sekali kegiatan. Contohnya seperti pentas seni, karnaval, dan lain sebagainya. Baik, masuk materi yang terakhir yaitu upacara pembukaan dan penutupan pramuka siaga. Pada upacara pembukaan terdapat beberapa kegiatan. Yang pertama ada pemeriksaan kebersihan dan kerapihan anggota. Yang kedua ada pemilihan barang terbaik untuk memimpin upacara dan juga menyiapkan perlengkapan upacara. Selanjutnya pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk sebuah lingkaran besar mengelilingi bendera. Selanjutnya pembina upacara dijemput oleh pemimpin upacara dan segera memposisikan dirinya. Lanjut, pembina pembantu siaga segera memasuki lingkaran upacara. Lalu pemimpin upacara segera mengambil benderanya. Begitupun acara selanjutnya sampai dengan selesai. Untuk materi yang terakhir yaitu upacara penutupan. Di sini pun ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama, barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Yang kedua, pemimpin upacara memanggil anggota perindukannya untuk membentuk sebuah lingkaran besar. Lalu pembina upacara dijemput oleh pemimpin upacara dan segera memposisikan dirinya. Para pembantu siaga segera masuk ke dalam lingkaran. Pemimpin segera memposisikan dirinya di dekat bendera. Lalu pesan dari pembina siaga dan diakhiri dengan doa.